Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, perkenalkan saya Siti Laila Nur Ajija dari SMA Negeri 9 Garut, Kabupaten Garut. Untuk hari ini, kita akan mempelajari mengenai hukum. Teman-teman ada yang tahu nggak pada pasal ayat berapa yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum? Ya, pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, jadi apa sih itu hukum? Ada beberapa pendapat para ahli mengenai hukum. Contohnya, seperti menurut Utrecht. Menurutnya, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, baik perintah ataupun larangan yang mengatur tata tertib dalam satu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Nah, jadi maksud dari pengertian tadi adalah kita sebagai masyarakat yang seharusnya menaati peraturan atau tata tertib yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dan jika kita tidak menaati peraturan tersebut, otomatis kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari pemerintah tersebut. Nah, ada juga nih pendapat dari Thomas Hobbes. Menurutnya, hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain. Maksud dari pendapat Thomas Hobbes tadi, yang disebut memiliki kekuasaan adalah pemerintah. Ya, pemerintahlah yang memutuskan dan menegakkan juga mengukuhkan hukum. Otomatis, ketika masyarakat atau anggota masyarakat melanggar hukum tersebut, maka pemerintah berwenang untuk memberikan hukuman kepada masyarakat itu. Selain itu, menurut pendapat Thomas Hobbes tadi, hukum bersifatnya memaksa, yang dimana pemerintah memaksa anggota masyarakatnya untuk patuh terhadap tata tertib atau aturan yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah. Ada nih beberapa pendapat lain, misalnya ada pendapat nih dari Johann Austin mengenai pengertian dari hukum. Menurutnya, hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Yang dimaksud makhluk berakal di sini adalah kita sebagai masyarakat yang dimana kita mengakui bahwa kita adalah salah satu anggota dari suatu negara yang harus mematuhi hukum yang ada di dalam negara tersebut. Yang dimaksud orang berakal di sini adalah kita sebagai anggota masyarakat yang seharusnya mematuhi perintah dari pemerintah yang dimana pemerintah tersebut berasal dari masyarakat atau orang yang berakal yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dari kita. Terakhir nih, ada pendapat dari Tirta Mijaja. Menurutnya, hukum adalah norma atau semua aturan yang harus dituruti dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu. Ada juga nih pendapat dari Tirta Mijaja. Menurutnya, hukum adalah norma atau semua aturan yang harus dituruti dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu yang akan membahayakan diri sendiri atau harta. Umpamanya, orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud kehilangan kemerdekaan tadi adalah ketika kita melanggar hukum, otomatis kita akan mendapatkan sanksi tahanan sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang dimana kita akan kehilangan kebebasan dan kemerdekaan kita dalam hidup, bermasyarakat, dan bersosial. Yang dimaksud dengan denda tadi adalah ketika kita melanggar hukum, kita seringkali mendapatkan denda berupa uang tunai yang harus dibayarkan kepada pemerintah untuk mengganti rugi segala kerugian yang telah kita perbuat akibat pelanggaran hukum itu. Nah, dari penjelasan tadi, hukum mempunyai pengertian yang beraneka ragam, dari macam, aspek, dan ruang lingkup yang luas sekali cakupannya. Kebanyakan, para ahli mengatakan tidak mungkin membuat suatu definisi tentang apa sebenarnya hukum itu. Pendapat ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Van Eveldorn yang mengatakan bahwa hukum itu banyak seginya hingga tidak mungkin menyatakannya dalam satu rumusan yang memuaskan. Nah, dari pendapat-pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi, hukum adalah sebuah aturan yang mengikat anggotanya dalam berperilaku. Dalam arti lain, hukum juga disebut sebagai sebuah aturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Nah, tadi kita sudah membahas apa sih pengertian dari hukum itu. Sekarang, waktunya membahas tentang fungsi hukum. Fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, bergantung dari berbagai faktor dan keadaan masyarakat. Di samping itu, fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju juga akan berbeda dengan yang terdapat dalam masyarakat maju. Hukum berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Namun, dalam masyarakat yang sudah maju, hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih berjarak dengan konteksnya. Selain
Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai media pengatur interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut, terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatu berjalan tertib dan teratur. Sekaligus, dalam posisi masyarakat yang teratur tersebut, hukum dijadikan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Di sini, hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat terlindung, aman, dan nyaman. Hukum juga dapat berfungsi sebagai penggerak pembangunan sumber daya manusia, yaitu membawa masyarakat ke arah maju. Selain itu, fungsi hukum yang lain yaitu meningkatkan daya pikir masyarakat menjadi semakin kritis. Nah, dari penjelasan hukum dan pengertian tadi, sudahkah kamu menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari? Untuk itu, mari kita analisis. Apakah Anda sudah menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ada beberapa contoh nih penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari, seperti setiap pengendara motor wajib menggunakan helm dan menyalakan lampu kendaraan. Nah, itu kan sudah umum ya. Semua orang wajib menggunakan helm ketika mereka sedang berlalu lintas. Nah, dari contoh tersebut, kita kan sudah tahu bahwa ketika kita mengendarai motor, kita wajib menggunakan pengaman kepala atau yang disebut dengan helm. Kalian juga harus menyalakan lampu kendaraan ketika kalian berlalu lintas untuk menghindari kecelakaan. Yang selanjutnya masih mengenai lalu lintas. Setiap pengguna jalan harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kalian sebagai pengendara yang sudah memiliki izin untuk berkendara harus memahami rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya, ada juga nih satu lagi contoh yang diterapkan di kehidupan sehari-hari. Semua warga masyarakat dilarang membuat kericuhan. Kalian sebagai warga negara yang baik dilarang untuk membuat kericuhan, apalagi mengganggu ketertiban dan kenyamanan orang lain. Ingat selalu bahwa hak asasi manusia adalah sesuatu yang harus kalian dapatkan dan harus kalian lakukan kepada orang lain, karena hak asasi manusia bersifat hakiki atau semua orang berhak mendapatkan hak asasi manusia tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari untuk hari ini. Mohon maaf apabila pada video ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.